Anggota Lajnah Falakiyah Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama atau MWC-NU Tambakboyo, Turmudi, menegaskan bahwa untuk penentuan awal puasa dan awal Syawal 1443 Hijriah 2022 Masehi, setiap warga negara wajib mengikuti isbat atau penetapan dari Kementerian Agama Republik Indonesia atas nama hakim atau qadhi atau waliul amri ad-daruri bisyaukah selaku pemilik otoritas dalam menetapkan awal Ramadan, awal Syawal, dan awal Zulhijjah. Penegasan ini disampaikan pada Minggu 13 Maret 2022 di sela-sela mengikuti kegiatan tahlilan di rumah warga desa Cokrowati, Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban. Ketika dimintai alasan terhadap penegasan tersebut, penulis buku Dasar-Dasar Penanggalan Ilmu Falak tersebut menjelaskan bahwa akhir-akhir ini berdasarkan penelusuran di lapangan, banyak sekali organisasi masyarakat atau ormas dan praktisi falak yang melakukan pemantauan hilal. Ditambah pula bahwa peralatan astronomi seperti teleskop, teropong, dan lain-lain banyak dijual di pasaran. Sehingga dikhawatirkan semakin banyak organisasi yang memutuskan awal Ramadan, awal Syawal, dan awal Dzulhijjah berdasarkan keputusan kelompok organisasinya dan berbeda dengan ketetapan pemerintah. Apabila dicontohkan, seandainya Ormas A dalam pantauannya tidak berhasil melihat hilal, sedangkan Ormas B berhasil melihatnya, maka akan terjadi kebingungan umat apabila masing-masing ormas tersebut memutuskan berdasarkan laporan anggotanya. Atau apabila masih dalam satu ormas, juga akan berpotensi membingungkan umat apabila pengurus cabang A berhasil melihat hilal dan pengurus cabang B tidak berhasil melihatnya, lalu pengurus cabang A dan pengurus cabang B memutuskan keputusan yang berbeda berdasarkan laporan anggotanya. Dan ujung-ujungnya masing-masing ormas, masing-masing organisasi di tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa akan membuat keputusan sendiri-sendiri yang tidak terstruktur. Oleh karena itu, lebih tepat apabila berpatokan pada arahan para ulama salaf, yaitu dikembalikan kepada hakim, karena hukmul hakim yarfa'ul khilaf, yang artinya keputusan hakim adalah untuk menghilangkan perbedaan. Masing-masing ormas, masing-masing pengurus, jadi di semua tingkatan atau bahkan masing-masing individu itu boleh melakukan pemantauan hilal. Tapi hasilnya itu dilaporkan kepada waliul amri atau hakim atau qadhi. Adapun pada akhirnya qadhi mempertimbangkan laporan tersebut, yaitu menerima atau menolaknya, meskipun di bawah sumpah, itu sudah menjadi otoritas qadhi, dan kita, terlebih masyarakat umum, wajib mengikuti keputusan qadhi tersebut. Karena hukmul hakim yarfa'ul khilaf, keputusan hakim itu untuk menghilangkan perbedaan. Terkait budaya diksi mengikhbarkan bagi organisasi yang memberikan pilihan awal puasa atau Syawal kepada anggota, Turmudi juga menjelaskan secara detail bahwa seseorang yang tidak mengikuti pemerintah karena meyakini penglihatannya terhadap hilal itu boleh dilakukan dengan syarat ikhfa atau menyembunyikannya. Dan ikhbar atau mengabarkan atau mengumumkan itu bukan bagian dari ikhfa atau menyembunyikan. Ikhfa atau menyembunyikan adalah menyembunyikan dari tetangga dan orang lain, sedangkan mengikhbarkan itu adalah sebaliknya, yaitu justru memberitahukan atau menampakkan.
Berdasarkan informasi yang terdokumentasikan bahwa ketika ditanya perihal ilmu falak dan sikap dalam menghadapi perbedaan antar kelompok yang berbeda pendapat, Turmudi menerangkan secara lengkap bahwa ada 4 dasar di dalam penentuan awal bulan Hijriyah. 4 dasar itu adalah: 1. Hisab imkanu ru'yatil hilal atau hisab imkanu ru'yah atau hisab imkan. 2. Hisab wujudul hilal. 3. Bukan hisab tapi ru'yatul hilal. Dan 4. Isbat pemerintah atau qadhi atau hakim yang bebas memakai dasar yang pertama, kedua, atau yang ketiga. 1. Hisab imkanur ru'yatil hilal atau biasa disebut hisab imkanur ru'yah atau hisab imkan. Itu 1. Apa itu? Adalah perhitungan astronomi yang difinishing dengan ketinggian hilal yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Perhitungannya sama tapi ada finishingnya. Ketinggian hilal itu yang dipertimbangkan. Bila hilal tidak mungkin dilihat mata, maka belum tanggal 1. Bila memungkinkan dilihat mata, ya sudah tanggal 1 itu. Nah, berapa derajat ketinggian hilal yang memungkinkan dilihat mata? Itu ada khilaf, ada perbedaan. Ada yang mengatakan 1,5 derajat, ada yang mengatakan 2 derajat, ada yang mengatakan 3 derajat, ada yang mengatakan 4 derajat, dan bahkan ada yang mengatakan 10 derajat. Nah, teori ini digunakan oleh sebagian Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Nah, dan di kalangan NU yang memakai teori dan dasar ini terjadi perbedaan terkait ketinggian hilal tersebut. Ada yang 1,5 derajat, ada yang 2, dan ada yang 3. Namun meskipun demikian, di berbagai kalender yang muktabar di kalangan umat seperti Almanak Menara Kudus telah diberi keterangan bahwa penentuan awal Ramadan dan Syawal wajib mengikuti ketetapan pemerintah. Wajib mengikuti ketetapan pemerintah, tidak mengikuti ketetapan organisasi atau ketetapan diri sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, hisab wujudul hilal, yaitu suatu perhitungan astronomi yang didasarkan pada hilal sudah ada, sudah wujud, sudah berada di atas ufuk, meskipun ketinggiannya sangat minim sekali, meskipun 0, jadi meskipun 0, sekian, asal sudah di atas ufuk maka sudah tanggal 1. Nah, teori ini adalah yang digunakan dasar oleh Muhammadiyah. 2 itu yang 1 hisab imkanur ru'yah, 2 hisab wujudul hilal. Yang ketiga, ini bukan hisab tapi ru'yatul hilal, langsung ke pemantauan hilal, yaitu penentuan tanggal 1 yang didasarkan pada penglihatan langsung di titik-titik tertentu. Nah, jadi langsung di titik-titik tertentu itu langsung dilihat, dipantau. Nah, meskipun secara perhitungan hilal sudah tinggi, sudah 4, sudah 5, sudah 6 misalnya, secara perhitungan, tetap saja masih belum tanggal 1 apabila pada saat pengamatan tim tidak berhasil melihat hilal, baik karena mendung, cuaca buruk, salah hadap moncongnya teropong misalnya, atau pas hilal muncul dia tertidur ngantuk misalnya loh ya, ataupun lainnya. Jadi saya ulangi lagi, kalau hisab kalau yang ru'yatul hilal ini bukan hisab tapi pemantauan secara langsung. Jadi meskipun hilal sudah tinggi, delalah misalnya yang melihat, yang memantau tidak berhasil melihatnya, ya belum tanggal 1. Itu salah menghadap moncongnya atau gimana, itu ya belum tanggal 1. Lah yang memakai teori atau dasar ini adalah juga sebagian pengikut atau Jam'iyah Nahdlatul Ulama pula. Jadi orang NU itu ada yang ikut dasar hisab imkan, ada yang ikut dasar ru'yatul hilal. Nah,
Biasanya yang ikut tim Ru'yatul Hilal ini ada LAPAN, ada NU, BMKG, praktisi falak, dan lain-lain. Tuh. Yang keempat, nah dasar yang keempat ini adalah isbat pemerintah, isbat kodi atau hakim. Ini yang keempat. Jadi penetapan pemerintah atau kodi atau hakim. Nah ini terserah. Pemerintah ini kodi atau hakim ini terserah mau pakai yang pertama berarti hisab imkanur ru'yatil hilal tadi yang pertama hisab imkan, atau mau pakai yang kedua hisab wujudul hilal, atau yang ketiga langsung berdasarkan pemantauan, ya boleh, terserah pemerintah, terserah kodi, terserah hakim. Namun biasanya pemerintah menampung semua dasar-dasar dari tiga tersebut di atas untuk dipertimbangkan dalam rapat menjelang isbat. Dari tim falak hisab imkanur ru'yah melaporkan hasil perhitungannya yang didasarkan pada 21 metode yang ada di dunia. Ya mungkin lebih lah. Tim falak wujudul hilal juga melaporkan hasil perhitungannya yang didasarkan pada puluhan metode yang ada di dunia. Tim peruqyah hilal juga melaporkan hasil pengamatannya yang didasarkan pada pantauan tim di lapangan. Lalu kemudian pemerintah menyimpulkan dan mengambil ketetapan atau isbat berdasarkan laporan-laporan tersebut. Sehingga ketetapan pemerintah atau hakim ini ya mengikat sekaligus menghilangkan perbedaan karena hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Pemerintah sebagai wasitnya, sebagai penentunya. Pemerintah bebas memakai dasar yang mana. Dasar wujudul hilal boleh, dasar imkanur ru'yah boleh, dasar ru'yatul hilal boleh. Dan keputusan pemerintah adalah yang harus kita ikuti sebagaimana pesan-pesan para ulama ahli falak NU dari zaman dulu hingga sekarang, yaitu ketetapan awal Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah menunggu keputusan pemerintah Republik Indonesia. Yang enak agar rukun dan tidak ada perbedaan, yang enak ya memakai dasar wujudul hilal agar selalu bersama-sama, karena ilmu hisab atau ilmu astronomi itu adalah ilmu pasti dan kitab yang dipakai sama, teorinya sama, hasilnya sama, sama-sama di bawah ufuk, sama-sama di atas ufuk, sama-sama sekian derajat, sama semua. Nah, jadi kalau sama-sama di atas ufuk misalnya ini sama-sama di bawah ufuk ya sama-sama belum tanggal 1. Kalau sama-sama di bawah ufuk, jadi yang wujudul hilal di bawah ufuk, yang imkanur ru'yah di bawah ufuk, sama, ya berarti belum tanggal 1. Kalau ada orang merasa melihat hilal, jadi ada orang mengaku melihat hilal, padahal masih di bawah ufuk, ya itu pasti bohong. Itu hakim wajib menolak kesaksiannya. Hakim kan lebih tahu, wah ini di bawah ufuk. Oh ilmu pasti, ilmu astronomi itu ilmu pasti. Tuh. Kalau sama-sama di atas ufuk, berarti sama-sama di atas ufuk dan mencapai 3 derajat misalnya, sama-sama 4 derajat atau sama-sama 5 derajat. Ya sama itu, sama-sama tanggal 1. Wujudul hilal tanggal 1, imkanur ru'yah tanggal 1. Enggak usah di ru'yah ya. Kalau saya ya udah tanggal 1, ilmu pasti. Lah yang sering beda itu adalah apabila sudah di atas ufuk tapi belum mencapai 2 derajat, itu yang sering beda. Ini sudah di atas ufuk tapi belum mencapai 2 derajat, misalnya baru 1,5 derajat. Lah ini berpotensi beda antara yang wujudul hilal dengan hisab imkanur ru'yah. Mergo gini, kalau yang wujudul hilal kan sudah di atas ufuk berarti tanggal 1. Nah, yang imkanur ru'yah kan belum memungkinkan dilihat mata, baru 1,4 misalnya, baru 1 derajat misalnya. Ya belum tanggal 1, belum memungkinkan untuk dilihat. Lah besok itu nggak tahu. Kalau misalnya di perhitungan para ahli falak 1,5, lah itu potensinya kemungkinan ada perbedaan. Yang wujudul hilal tanggal 1, yang imkanur ru'yah belum tanggal 1 karena masih ada perbedaan di standar minimal, di batas minimal yang memungkinkan dilihat oleh mata, yang bisa dilihat oleh mata. 2 derajat atau 3 derajat atau 1,5 derajat.
Kalau misalnya diputuskan misalnya standar minimalnya yang bisa memungkinkan dilihat mata 3 derajat, lah ini belum 3 ya berarti belum tanggal 1, ya bisa saja ada pendapat seperti itu. Minimalnya 2 ini baru 1,5 ya belum tanggal 1, ya mungkin juga. Atau ada yang pendapat minimal itu 1,5 kok, ini sudah 1,5 ya berarti tanggal 1 saja, juga memungkinkan. Artinya memang di falak sendiri yang imkanur ru'yah itu banyak perbedaan pendapat, banyak khilaf itu di standar minimal yang memungkinkan untuk dilihat mata itu. Dengan demikian, diharapkan masyarakat bawah tidak terpengaruh oleh adanya perbedaan tanggal 1 Hijriah karena rumusnya adalah menunggu ketetapan pemerintah. Ya, terserah pemerintah selaku wasit dan pemilik otoritas. Misalnya besok Ramadan itu ketinggian hilal baru 1,5 misalnya derajat. Tapi sudah ditetapkan awal Ramadan, ya wajib kita ikuti, bebas pemerintah. Qadhi, hakim bebas. Nah, tim peru'yah yang gagal melihat hilal ya wajib mengikuti. Syukur-syukur bila tim berhasil melihat hilal dan pemerintah juga menetapkannya, lah sama nanti akhirnya sama. Yang wujudul hilal juga tanggal 1, terus tim juga melihat hilal, pemerintah juga menetapkan. Nah sama. Ya, semoga saja tidak terjadi gaduh, misalnya tim tidak berhasil melihat, pemerintah menetapkan, ada kemungkinan masyarakat bawah bingung. Atau misalnya yang wujudul hilal kan sudah tanggal 1 jelas sudah di atas ufuk, tim berhasil banyak, terus pemerintah belum, itu berpotensi gaduh. Terus tim tidak berhasil, pemerintah menetapkannya. Lah ini kalau yang ngeyel, kalau timnya ngeyel, loh saya nggak berhasil melihat kok, pemerintah kok sudah menetapkannya, wah gimana ini, itu juga bisa saja. Makanya yang lebih pas, lebih enak itu kita kembalikan ke pemerintah, ke qadhi, ke hakim selaku pemilik otoritas di dalam penentuan tanggal 1. Di kalender-kalender Menara Kudus itu Mbah Yai ahli falak sudah memberikan keterangan untuk menunggu keputusan pemerintah. Itu saya kira seperti itu. Nah, kalau misalnya ada tim yang berhasil melihat hilal, tapi pemerintah belum memutuskan, belum menetapkan besok itu awal Ramadan, awal Syawal, awal Dzulhijjah misalnya, ya kita ikut pemerintah. Pemerintah belum menetapkan tanggal 1, ya belum. Mudah, pokoknya mengikuti pemerintah. Tidak ada yang melihat hilal tapi ditetapkan tanggal 1, ikut. Ada yang melihat hilal belum diputuskan tanggal 1, ya belum, ikut pemerintah. Itu.